Welcome to Peng Peng Peng. Yo. Kembali lagi bersama Tirta. Bang 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 bang. Channel salah. Kembali lagi bersama dengan Tirta Bang 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 alias konten yang lumayan bermanfaat ya. Sebenarnya pencitraan sih biar kelihatan dokter. Enggak beneran. Tapi di kali ini kita akan membahas request netizen mengenai, "Dok, isoman kok banyak berita negatif sih, banyak meninggal. Sebenarnya gimana sih, Dok? Cara menandai kegawat daruratan isoman." Yang pertama adalah kamu harus bisa bedain flu sama COVID. Nah, kan dipikir pasien saya cuman COVID doang. Enggak. Banyak yang mengeluh ke saya tuh COVID, DB, gejala influenza, tipoid, masih ada. Bahkan ada di beberapa tempat penyakit kulit, empedu, banyak. Pasienku tuh di telemedicine, wah, dan ada yang juga mengunjungi di Kartika Pulau Mas. Aku praktek Kartika Pulau Mas. Kalau ada yang mau datang ke sana. Sehari berapa pasien, Bro? Nah, kalau aku sekarang difokusin telemedicine, buset, seribuan. Rata-rata 600, 700, paling banyak 1100. Bisa lah, gitu kan. Jadi, pertama, kalian tuh ada beberapa pasien aku curhatin ya. Jadi rata-rata orang yang curhat di telemedicine-ku itu mereka sudah tahu mereka gejala COVID atau flu, demam, nyeri sendi, dan mereka itu tahu bahwa apa yang harus kulakuin ya, Dok, gitu. Ada yang males swab karena dia tinggal sendiri. Orang COVID gimana dia swab? Gak mungkin kan? Atau nggak ada duit, atau takut dikucilkan tetangga. Kita nggak usah bahas itu. Jadi pada dasarnya influenza pun itu sebenarnya cara penanganannya juga isoman. Kamu tahu pernah nggak ketika yang aneh itu di Indonesia, kalau orang gejala flu tuh disuruh masuk kerja sama disuruh sekolah. Yang terjadi adalah satu kelas pilek semua. Sama persis. Jadi 100 tahun yang lalu, buset, di influenza, aku kasih bukunya nanti, ada namanya membedah sejarah mengenai flu Spanyol. 100 tahun yang lalu Indonesia tuh kehilangan 20% populasinya karena flu Spanyol. Dan 100 tahun kemudian sekarang influenza cuma pakai obat warung aja bisa. Obat, sebenarnya bukan obat warung, tapi obat-obatan yang hijau, lingkarannya hijau, nggak bisa dibeli bebas. Dan karena virus itu menyebar lewat droplet, itu kalau kamu bersin dan kena udara akan bisa mudah viral, mudah menularkan, mudah diviralkan. Sebenarnya viral itu istilah ini ya. Viral itu ya mudah menular gitu. Kenapa sebutan viral? Karena viral itu memang mudah menular. Virus tuh sifatnya viral, jadi lebih mudah, sangat menular dan sangat menyebar. Nah, di zaman dulu kalau kita pilek dikit aja, manja, treatmentnya itu harus isoman. Tapi karena kita kebiasaan pilek nekat kerja, jangan jadi giliran saya pilek, kamu pilek. Harusnya nggak boleh. Nah, buat kalian semua nih, buat yang isoman dan nonton isoman, satu, gejala awal terkena infeksi virus itu ada demam dan nyeri sendi, dinamakan flu-like syndrome. Jadi demam, nyeri sendi, badan gak enak, itu adalah gejala awal virus masuk ke tubuhmu. Dan ini nggak bisa dibedain. 3 hari awal tuh nggak bisa dibedain. Entah itu virus influenza, atau mungkin campak, amit-amit ya, atau mungkin flu COVID, atau SARS, flu burung, nggak ada yang tahu. Yang jelas gejala infeksi ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita, itu adalah flu-like syndrome, di mana gejalanya adalah trias. Demam antara 37,8 sampai 38,5, jarang sampai 39. Kalau 39 itu berarti dia infeksinya ada sistemik banget. Nyeri sendi, pegelinu, terutama sendi-sendi besar, yaitu sendi kubiti, terus patella, ini lutut, ankle, pegel parah. Terus ketiga, mual. Jadi bukan mual ini tuh karena reseptor virus ini juga ada di lambung. 3 ini itu terjadi di 3 hari. Kalau kamu merasakan ini karena yang konsul ke aku semua sama ya. Jadi dari 1000 pasien tuh 80% gejalanya kayak gini semua. Jadi buat kamu yang nonton ini,
Yang bisa kamu lakukan adalah beli paracetamol 500 mg 3 kali sehari. Jika kamu ada alergi paracetamol, jangan. Jadi kalau kamu nggak ada alergi paracetamol, kalau kamu udah merasakan badan nggak enak, pakai paracetamol dan ini obat ringan. Obat ini dicerna di hati. Kecuali kamu ada gangguan hepatitis C atau gampang kuning, nggak boleh minum paracetamol. 3 kali sehari, yang 500 mg. Atau kamu pakai Sumagesik yang 650 mg pun bisa. Tapi maksimal juga 3-4 kali sehari. Dok, saya demam. Berarti kalau gitu saya minum paracetamol 20 tablet. Mati dah. Mati, bos. Jangan ya. Jangan. Paracetamol itu kandungannya. Kamu bisa beli yang merek kayak Sanmol atau Intunal yang dicampur. Kadang ada dicampur sama pengencer dahak. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, titiknya tuh di hari ke-4 sampai 6. Nah, hari ke-4 sampai 6 ini poin kedua soal isoman ya. Karena biar kalian sadar, ini cara titik ke-4 ke-6 ini baru kebedain. Kalau influenza, dia cenderung pilek. Walaupun tidak semuanya ya, tapi rata-rata orang influenza yang tipe A, tipe B, itu pilek bersihnya luar biasa. Jadi hidung gatel banget. Hidungnya gatel, pilek, melernya tuh warna apa? Putih. Kalau bakteri hijau, putih banget, jadi bersin, gatel. Jadi memang influenza itu nyerangnya lebih ke THT memang rata-rata. Pilek. 100 tahun lalu nyerangnya paru juga. Kalau COVID, dari ke-4 sampai 6, itu batuk. Sama nyeri telan. Udah beda, bos. Ya? Beda. Jadi kalau kamu lebih, influenza juga ada batuk, tapi rata-rata berdahak. Dan bisa keluar. Kalau COVID, dia berdahak, tapi dahaknya nyangkut di sini, nggak bisa keluar. Paham ya? Makanya kayak rasanya batuk terus karena dia pengen ngeluarin dahak di sini, tapi dahaknya nggak bisa keluar. Kalau influenza dahaknya di sini, makanya bisa keluar. 4 sampai 6 itu kalau kamu swab antigen kedetek. Kalau orang pilek, saya pernah pilek berkali-kali, di swab antigen negatif, di PCR pun negatif, karena memang bukan COVID. Ya. Dan yang flu juga banyak. Nah, kalau kamu pilek dan influenza, pengobatannya beda. Sudah banyak obat warung ya kan, dicampur itu ada pseudoephedrine, Rinos, budesonide, semprotan atau pakai ambroxol, serah. Nah, kalau kamu kena yang COVID, ini gejala utamanya adalah nyeri telan, batuk. Dan mulai muncul anosmia, augesia, parosmia. Anosmia itu adalah kamu nggak bisa mencium bau-bauan. Karena ada anosmia, maka terjadi augesia. Augesia adalah tidak bisa mengecap indera asin dan indera manis. Dan yang terakhir parosmia, rasanya bau busuk atau bau gosong terus. Nah, jadi ngaco. Ini terjadi karena terjadi blokade akibat sel radang yang melawan virus di reseptor nomor 2, nervus olfactorius. Nah, kalau treatmentnya COVID, dia batuk. Batuknya itu berat, tapi mau ngeluarin dahak nggak bisa. Maka orang lebih sering batuk kering. Nah, makanya dikasih asetilsistein. Asetilsistein atau OB atau bisa juga OBH hitam atau ambroxol juga bisa. Itu obat-obat ringan juga. Biru sih, bukan ringan-ringan banget. Itu mengencerkan dahak sehingga bisa dikeluarkan. Karena COVID ini menghasilkan dahak yang kental. Nah, ini masuk gejala ringan. Jadi demam, nyeri sendi, terus anosmia. Dan anosmia ini bisa bertahan sampai 3 minggu. Dan bukan faktor utama penularan. Faktor utama penularan adalah demam dan batuk. Karena demam tanda infeksinya aktif. Anosmia itu tidak setelah kalau kamu patokannya sudah selesai isoman dan tidak ada batuk dan demam, itu cukup kamu nutrisi, protein, atau tinggal dikasih obat nasal, ini mahal tapi, atau yaudah biarin aja, nanti dia akan pulih sendiri. Nah, di hari 4-6 ini mulai kasih asetilsistein dan wajib bed rest total. Kalau influenza, dia gejalanya pilek, nyeri telan juga, tapi batuknya berdahak. Ini semuanya isoman, isolasi, supaya energi tubuh difokuskan untuk mengurus COVID. Makanya kalau kita kena COVID, itu rasanya lemes banget. Karena lemesnya ini, karena energi tubuh kita tersita di limfosit, untuk mencetak limfosit-limfosit baru untuk menghajar si COVID-19. Nah, makanya di hari 4-6 ini, selain obat-obatan, perlu intake nutrisi dan cairan yang cukup.
Kalau sampai kamu nggak minum air yang cukup, kamu akan dehidrasi karena energimu, airmu habis untuk ngurusi si COVID ini dari dalam antibody. Kalau nutrisimu nggak cukup, susah. Lah, nutrisi yang cukup itu bukan nasi putih. Yang banyak bukan, secukupnya, tapi protein dan vitamin. Protein itu adalah zat pembangun tubuh, kayak sel rusak diganti sama dia. Kalau energi, ya, virus juga butuh energi. Jadi kalau kamu ngasih karbohidrat terlalu banyak, ya virusnya juga seneng karena dia parasite. Virus itu tuh nggak bisa tumbuh kalau nggak hidup di dalam sel tubuh manusia. Kebetulan yang diganggu adalah sel-sel yang di bidang di pernafasan. Makanya sel radangnya menghancurkan sel kita sendiri. Paham? Jadi pada dasarnya, kalau kamu makan nasi terlalu banyak pada waktu COVID, ya itu nggak menyembuhkan apapun. Virusnya juga tumbuh, itu juga tumbuh. Kalau mau, karbonnya secukupnya, tetapi protein yang cukup. Protein dalam apa? Ada nabati, tempe, tahu, kedelai, atau putih telur, ayam, sup kaldu ayam, bawang. Nah, gunanya bawang sama jahe anget di hari ke-4 sampai 6 adalah melegakan. Karena bawang, sama jahe, temulawak itu memiliki suplemen anti radang. Jadi tidak menyembuhkan tapi membuat kita lega. Kayu putih kalau diuapkan tidak menyembuhkan COVID, tapi jangan panas. Tapi kayu putih membuat hidung kita menjadi lega. Lakuin aja yang kamu suka. Nah, hari ke-8 ini titik kritisnya, bos. Sama kayak DB. Kalau DB, virus itu hari ke-5 dia pelana kuda. Naik, turun, dingin, hancur dia trombositnya. Kalau COVID, dia tinggi terus. Hari ke-7 ini, kalau kamu membaik, hari ke-7 demam mulai hilang, tinggal anosmia sampai hari ke-10. Tapi kalau kamu memburuk, hari ke-7 sampai 10, batukmu memberat. Karena virusnya mulai mencapai paru. Nah, di sini batuknya memberat, paru-parunya seakan tenggelam. Di hari ke-7 sampai 10, jika batukmu tidak membaik dan saturasinya mulai di bawah 90%, kamu harus ronsen. Karena untuk mengecek seperti apa parumu dan harus cek darah. Seperti apa dedimermu dan kawan-kawan. Nah, lansia itu rata-rata mencapai fase yang kritis ini. Jadi di hari ke-78, rata-rata lansia batuknya memberat, mulai dehidrasi. Karena anosmianya semakin parah, jadi dia nggak nafsu makan. Karena nggak nafsu makan dan nggak mau minum, kita kekurangan energi dan kekurangan cairan, sehingga penyembuhan jadi tertahan. Akibatnya, lansia menjadi dehidrasi, menjadi kekurangan nutrisi, dan gejala COVID-nya semakin parah infeksinya. Nah, di hari 78 inilah titiknya. Kalau saturasimu kritis ya, buat kamu yang isoman, jika di hari ke-78 infeksi, saturasimu di bawah 90%, lemes, terus dipegang sini, jadi cara ngeceknya kuku ini ditekan, kalau kembali kurang dari 2 detik, berarti bagus kapilernya. Tapi kalau ini lama, dehidrasi, hati-hati. Berarti kamu udah gejala dehidrasi, nutrisi, dan gejala infeksi selanjutnya. Ini obatnya beda. Harus dibawa ke rumah sakit. Kalau udah ada rumah sakit, kamu harus suplai oksigen dulu. Masuk O2 kecepatan 2 liter lewat nasal, NRM, atau kawan-kawan. Selesai. Jika berlanjut sampai hari ke-10, normalnya orang 80% di hari ke-10 ini udah nggak demam, tinggal batuk tipis-tipis, anosmia tipis-tipis. Sudah bisa lepas obat. Nah, tapi 20% orang di hari ke-10 itu kritis. Karena dia menyerang paru, saturasinya anjlok di 70 dan menyebabkan badai sitokin. Dan akhirnya karena imunnya rendah, dia kena infeksi sekunder. Jebret lah, infeksi sekunder ini yang akan finishing lagi. Infeksi sekunder adalah suatu kondisi ketika virus itu ngobrak-ngabrik paru kita, imun kita tersodot, akhirnya kita nggak bisa bertahan dari penyakit lain. Akhirnya aureus lah yang masuk ke dalam tubuh kita dan memperparah si pneumonia. Nah, azitromisin dan si antivirus itu berguna, antibiotik itu berguna untuk menalangi infeksi sekunder di gejala berat dan di rumah sakit. Jadi pemberian antibiotik ini kalau diberikan di gejala awal sangat tidak bermanfaat sekali, bosku. Blas. Kenapa? Karena di infeksi dari hari ke-1, hari ke-6 itu yang terjadi adalah infeksi virus. Lah terus kasih aja antivirus. Enggak, bro. Ini masih self limiting. Antivirus itu berguna untuk di rumah sakit ketika fase di hari ke-7 ini, bos. Ketika gejala sudah memasuki gejala berat dan sedang, untuk menggebleng si hajar si aktivitas virus. Kalau kamu memberikan di hari 1-3 itu yang terjadi efek sampingnya banyak. Mencret, diare itu efek sampingnya yang paling sering. Nah, azitromisin ini untuk mencegah terjadi infeksi sekunder di ICU dan di ruang isolasi.
Jadi tunggu lihat gejalanya dulu. Tepat. Makanya menangani virus itu harus isoman dan wajib follow up. Kenapa di Indonesia banyak yang meninggal? Karena pasien isoman terlalu banyak, nggak ada yang follow up. Dan titik kritis itu hari 68 ini gitu. 78 ini bro. Karena banyak lansia, 80% dari 78 tuh akan mulai perbaikan. Kayak DB hari 3 sampai 5. Tapi kalau COVID, 80% di 78 perbaikan. 20% perburukan. Gitu ceritanya. Paham semuanya? Nah, di lansia, buat kalian harus aware sama 4 hal. Untuk kalian di rumah yang punya anggota keluarga di usia 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas yang kena gejala COVID atau infeksi. 1. Saturasi. Beli oximeter, saturasi ini harus di atas 90%. Pastikan lansia. Kedua, jika ada komorbid, selalu konsulkan ke dokter yang menangani. Misal diabetes, GDS-nya berapa. Ya. Terus, habis itu kolesterolnya berapa, tensinya berapa. Ketiga, nafas. Nafas ini kecepatannya 16 sampai 24 kali per menit. Contoh. Ini 1. Jadi kalau autonom rata-rata 12 sampai 16 anak muda. Kalau di atas 24, berarti dia paru-parunya lagi tersiksa banget, hipoksia. Kamu bisa ngitungin jam semenit, hitungin nenekmu atau kakekmu dalam napas. Yang keempat adalah cek telapak tangan. Kalau basah banget, denyut nadinya lemah, dan orang yang nggak mau makan, itu dehidrasi. Ketika 4 hal ini terjadi, kamu cari oksigen, cari IGD, pastikan nutrisi cairan tercukupi. Kalau dia udah nggak mau makan, mual muntah, tetap bawa IGD. Terjadi perburukan nutrisi. That's it. Ya. Lah kenapa orang harus ventilator? Karena saturasinya, dia sudah garing 14 nih, saturasinya anjlok terus, paru-paru dianggap tidak bisa. Otot nafas tidak bisa nih kalau nafas sendiri, udah kecapean. Otot nafasnya capek, terjadi ARDS, acute respiratory distress syndrome. Jadi otot nafasnya udah capek, dikasihlah ventilator positif. Jadi dipakai mesin nafasnya, supaya intake oksigen bagus. Nah, bisa pakai NRM di sini, atau CPAP di sini, atau bisa memakai intubasi yang dimasukin selang di ICU, intensive care unit. Setelah sembuh isoman, kamu masih, kriteria sembuh isoman itu ada 2. Satu, kamu sudah isoman 10 hari. Dan ditambah 3 hari terakhir, tanpa obat, itu bebas demam, bebas batuk. Kamu masih bisa anosmia, PCR-nya masih bisa positif. Karena ini ada bangkai-bangkai virus yang nutup di sini. Makanya kalau ada yang edukasi cuci hidung, itu bagus. Tapi dilakukan bukan untuk menyembuhkan COVID, tapi membasmi atau melancarkan aliran sinus atau mengaktifkan lagi silia. Sehingga kamu udah cocok lolos isoman. Nah, makanya kantor yang bilang syarat sembuh itu PCR negatif nggak tepat. CT value nggak jadi patokan. Syarat sembuh yang kedua adalah, ya, kamu keluar dari rumah sakit, itu masih disuruh isoman di rumah. Karena untuk adaptasi. Nah, saat kriteria sembuh kedua adalah kamu isoman 14 hari, PCR negatif. Kalaupun masih positif, lihat yang syarat pertama. Jadi syarat negatif ini kedua. Syarat pertama itu yang pertama ini, 10 hari isoman dan 3 hari terakhir bebas gejala. Dok, tapi saya 3 hari ini masih batuk. Ya, tambah lagi 3 hari, kelipatannya 3. Jadi plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Bukan plus 14, tapi plus 3, plus 3, plus 3. 3 hari masih ada batuk, tambah lagi 3, tambah lagi 3. Karena yang nular itu dropletnya. Kedua, yang tadi PCR negatif. Ketiga, kamu kalau masih anosmia, santai. Cukup nutrisi proteinnya bagus. Vitamin C secukupnya. Kalau ada lambung, ganti vitamin D3, 1000 unit sekali sehari. Itu efektif. Masih bisa, jangan takut. Dan keempat, saat sembuh isoman, kamu masih lemes selama sebulan. Mungkin masih suges sesak napas, atau mungkin masih mual. Tinggal kasih obat lambung. Karena apa? Itu recovery-nya. Itu buat kalian yang isoman. Sampai jumpa di konten berikutnya.